Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya teman-teman. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal jangan lupa disayang. Jadi Anjay. nama saya Muhammad Yazid Irham, biasa dipanggil Yazid. Saya di sini sebagai moderator. Di sini ada anggota saya. Saya Weka Stiana, biasa dipanggil Resti. Dan satu lagi anggota kita yang sedang berhalangan hadir yang bernama Silawati. Nah, sebelum kita mulai kita punya pantun nih teman-teman dan juga tagline kita. Nah, nanti kalau misalnya pantun jangan lupa bilang cakep ya. Oke. Oke. Pergi ke pasar membeli tas baru. Cakep. Tidak lupa mampir ke pegunungan. Dan kita jaga lingkungan selalu. Dengan Resti pas ramah lingkungan. Oke, kita juga punya tagline teman-teman, yaitu riang hati Riang langkah dengan tas riang. Oke. Jadi di sini kita produk kita itu bernama tas riang. Nah, sebelum ke sana kita mau menjelaskan dulu. Di sini kita ada beberapa filosofi logo. Yang pertama itu logo kelompok. Nah, kelompok kita itu bernama Eco-Minded Means. Nah, kenapa sih Eco-Minded Means? Nah, jadi di sini saya langsung aja jelaskan sekaligus logonya, filosofi logonya. Jadi, Eco-Minded Means itu mewakilkan keseimbangan antara pemikiran kreatif dan kesadaran lingkungan. Nah, setiap elemen dari ikon daun dan kotak atau lampu hingga pilihan warna dan font dirancang untuk menyampaikan komitmen kelompok ini dalam mendukung solusi bisnis yang berkelanjutan. Logo ini mengajak semua orang untuk berpikir dan bertindak secara bijaksana terhadap lingkungan dengan cara yang profesional dan inovatif. Nah, selanjutnya ada logo tas riang yang akan dijelaskan oleh Bu Resti. Oke, selanjutnya itu adalah filosofi dari logo produk, yaitu tas riang Go Green. Nah, logo ini menggambarkan keceriaan, kepuasan dan kebahagiaan pengguna dengan produk yang ramah lingkungan. Setiap elemen dalam logo ini mulai dari ikon, tas, dari daun hingga pilihan warna fontnya itu menyampaikan pesan yang kuat tentang komitmen terhadap kelestarian alam dan kehidupan yang lebih hijau. Terus juga ini mengundang konsumen untuk merasakan dampak positif dari pilihan produk yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sambil tetap modis dan ceria dalam aktivitas sehari-harinya. Selanjutnya itu ada definisi dari produk tas riang ini. Tas riang adalah produk ramah lingkungan yang dibuat dengan cara nyaman dari bungkus saset pewangi, baju. Produk ini juga menawarkan desain yang ceria, modis, fungsional, sekaligus mendukung kelestarian alam dengan memanfaatkan limbah plastik menjadi barang yang bernilai dan berguna. Oke, jadi di sini kita lanjut akan menjelaskan atau memperkenalkan produk kita, yaitu tas riang. Nah, tadi seperti dijelaskan oleh Mbak Resti, jadi kita langsung ke produknya. Nah, di tas riang itu terdiri dari beberapa tas dan juga produknya, maksudnya dompet. Nah, di sini itu kita ada dompet. Nah, dompet ini kita buat dengan anyaman plastik. Kenapa sih harus plastik? Karena kita tahu permasalahan sekarang itu limbah itu sampah. Karena kan sampah tahu sendiri untuk terurainya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, jadi kita kenapa memilih produk plastik? Karena kita ingin sedikit meminimalisir terjadinya, maksudnya menggunakan limbah sampah ini. Nah, ini pertama dompet, yang kedua ada tas tangan atau handbag ya, handbag. Nah, dan juga ada juga shopping bag. Nah, ini shopping bag seperti itu. Nah, dan juga kalau misalnya untuk produk ini tak luput dari HPP, ya kan? Pasti walaupun dari bahan bekas atau dari barang-barang bekas. Nah, pasti ada juga prosesnya gitu yang membutuhkan beberapa biaya. Nah, mungkin bisa saya jelaskan di sini mulai dari handbag dulu. Nah, handbag itu HPP-nya itu 55.000. Biayanya itu ya pasti ada bungkus pewangi baju,
ada dalaman tasnya, tali tas, resleting, penjahitan dan biaya lainnya. Nah itu harganya HPP keseluruhan itu 55.000. Dan untuk nilai jualnya itu bisa di kisaran 60.000 sampai 150.000. Tergantung motifnya, kesusahan dari anyaman tersebut. Nah, yang kedua ada shopping bag. Shopping bag ini mungkin agak lebih murah karena memang pembuatannya tidak begitu rumit. Nah, HPP-nya itu keseluruhan itu 10.000. Itu termasuk komponen sama, maksudnya bungkus wangi, baju, terusnya dalamannya, bisa penjahitan dan lainnya. Nah, itu bisa dijual dengan harga 12.000 sampai 16.000. Nah, yang terakhir ada dompet. Nah, dompet ini untuk HPP keseluruhan itu 22.000. Nah, itu sama seperti kayak tadi, komponennya yaitu bungkus uang, baju bekas, dalaman dompet, terusnya resleting, penjahitan dan biaya lainnya. Nah, untuk harga jualnya itu bisa di kisaran 30.000 sampai 45.000 dari HPP 22.000. Tergantung kesusahan dari pola anyamannya. Lanjut proses pembuatan. Nah, selanjutnya ini ada proses pembuatan dari tas riang. Apa aja sih bahan sama alat-alatnya? Nah, bahan yang kita temuin itu ada bungkus plastik pewangi yang udah dibersihin, lalu kain dalamannya, terus ada resleting dan tali tasnya. Untuk alat-alatnya itu ada gunting, jarum atau mesin jahit, penggaris, dan lem tembak. Selanjutnya proses pembuatannya. Yang pertama, potong plastik. Potong bungkus plastik menjadi strip panjang, lipat dan rekatkan untuk kekuatan. Terus yang kedua ada anyaman. Buat pola tikar dari strip plastik sesuai ukuran dompet atau tasnya. Yang ketiga dirakit. Nah, jahit kain dalaman pada anyaman untuk dompet, lipat dua dan jahit tepi atau tas gabungan dua bagiannya. Yang ketiga pasang resleting pada dompet atau tali untuk tas. Terus untuk finishingnya, periksa jahitan agar rapi dan kuat dan bersihkan dari sisa benang atau plastik. Oke, selanjutnya ada analisis swot dari tas riang. Tas riang ini memiliki kekuatan yang pertama, tas daur ulang ramah lingkungan dan membantu mengurangi polusi. Yang kedua, tas daur ulang seringkali memiliki desain yang unik dan menarik. Yang ketiga, biaya produksinya rendah. Bahan daur ulang ini lebih murah daripada bahan baku ya tentunya. Terus awet dan tahan lama. Tas daur ulang ini yang dibuat dengan kualitas yang sangat baik, bahkan lebih kuat dan tahan lama dibandingkan dengan tas konvensional. Selanjutnya juga tas riang memiliki kelemahan, yaitu ketersediaan bahan. Bahan daur ulang mungkin tidak selalu tersedia dengan mudah. Terus juga kesadaran konsumen tentang manfaat tas daur ulang ini masih rendah. Terus juga ada peluangnya, yaitu yang pertama meningkatnya kesadaran lingkungan. Masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan dan tertarik pada produk ramah lingkungan. Yang kedua, permintaan yang tinggi. Permintaan akan tas daur ulang terus meningkat. Yang ketiga, dukungan dari pemerintah. Nah, pemerintah ini semakin mendukung penggunaan produk dari daur ulang. Selanjutnya, ancamannya. Yang pertama, ada perubahan trend fashion. Nah, trend fashion ini bisa berubah dengan cepat. Kayak yang lagi tren apa nih gitu. Nah, hari ini mungkin akan tergantikan oleh tren yang baru dalam waktu singkat. Terus juga ada mengenai fluktuasi dari harga bahan baku. Harga bahan baku daur ulang dapat fluktuasi yang dapat mempengaruhi harga jual tas daur ulang. Jika harga bahan baku daur ulang meningkat, maka produsen tas daur ulang mungkin juga harus menaikkan harga jualnya. Terus selanjutnya ada segmentasi dari produk tas riang. Yang pertama adalah segmentasi demografi, yaitu berdasarkan faktor-faktor yaitu seperti usia, jenis kelamin, pendapatan dan pendidikan. Nah, biasanya ini tas riang ini banyak diminati oleh generasi muda, yaitu sekisaran umur 18 sampai 35 tahun. Terus juga untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi mungkin lebih paham mengenai isu lingkungan dan lebih cenderung membeli produk daur ulang. Selanjutnya segmentasi geografis. Untuk produk tas riang ini target pasar dapat dibedakan berdasarkan kota besar dan di daerah dengan budaya yang sangat peduli terhadap lingkungan.
maka produk ini mungkin akan lebih diterima. Selanjutnya, segmentasi psikografis, yaitu melibatkan faktor-faktor seperti gaya hidup, nilai-nilai, dan kepribadian konsumen. Nah, gaya hidupnya itu kayak gaya hidup individu yang aktif dalam kegiatan luar ruangan atau komunitas yang mendukung keberlanjutan mungkin akan lebih tertarik, dan kepribadian konsumen yang inovatif dan suka mencoba produk baru gitu. Mungkin akan lebih tertarik pada desain tas daur ulang plastik yang kreatif. Oke, materi selanjutnya mengenai strategi pemasaran akan dijelaskan oleh Kayana. Oke, baik. Di sini ada strategi pemasaran tas riang. Mungkin kalau misalnya strategi itu kita tidak jauh-jauh dari strategi P5. Yang diantaranya ada produk. Nah, produknya itu ya tadi yang saya jelaskan, ada produk daur ulang yang berbentuk handbag, dompet, dan juga shopping bag. Nah, price atau harga yang tadi juga dijelasin. Untuk harga, mungkin dompet di kisaran 30.000 sampai 40.000 sesuai dengan tingkat corak dan anyamannya, dan juga handbag sama itu dari tingkat kesusahan dan kesulitan dari anyamannya. Harganya dari 60.000 sampai 150. Shopping bag itu dari harga 12.000 sampai 16.000. Nah, untuk price-nya dijual melalui platform online seperti marketplace media sosial. Kebetulan kita juga ada IG-nya namanya Tasria. Nanti bisa dicari teman-teman. Nah, dan juga kita juga kadang hadir di event-event tentang pameran-pameran foto kreatif atau peduli lingkungan gitu. Nah, yang keempat ada promotion. Nah, menggunakan media sosial untuk berbagi konten menarik seperti video pembuatannya, bisa tentang kampanye kepedulian lingkungan juga. Kita juga akan masukin produk kita dengan marketplace-nya dan kolaborasi dengan komunitas eco-friendly seperti itu. Yang terakhir, people atau orangnya. Nah, itu menyasar konsumen yang peduli terhadap lingkungan. Dan juga tadi dijelaskan oleh Resti, tingkat pendidikannya yang relatif tinggi, yang sadar tentang lingkungan seperti itu. Nah, baik. Yang kedua itu kita ada sesi untuk bagi teman-teman yang tertarik invest sama produk kami. Di sini kita menawarkan beberapa tingkatan. Misalnya ada paket silver, paket platinum, dan paket gold. Nah, dari judul ini kita ngambil dari limbah menjadi bunga atau menjadi keuntungan. Nah, yang pertama itu paket silver. Paket silver itu minimal investasi 10 juta, pemilikan sahamnya ada 5%, dan laba bersihnya atau ROI itu 10% per bulan dari hasil penjualan. Keuntungan lainnya, branding investor pada produk tertentu atau logo investor pada kemasan, dan laporan keuangan bulanan pastinya. Yang kedua ada paket gold. Nah, paket gold itu minimal investasi 50 juta, pemilikan saham 15%, laba bersihnya atau ROI itu 15% per bulan dari hasil penjualan. Keuntungan lainnya, branding investor pada seluruh produk, diskon 20% untuk pembelian produk tas riang, hak untuk ikut dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada paket platinum. Nah, paket platinum itu minimal investasi 100 juta. Nah, untuk kepemilikan saham 30%, laba bersih atau ROI itu 20% per bulan dari hasil penjualan. Keuntungan lainnya, branding investor pada produk dan kampanye marketing, diskon 50% untuk pembelian produk tas riang, hak eksklusif menjadi mitra strategis tas riang untuk wilayah tertentu. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin untuk satu orang penanya. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, gimana sih cara kalian menjual tas riang tersebut? Sebagai contohnya yang handbag ya, yang gede handbag. Dengan keterbatasan dengan persaingan pasar yang tas-tas banyak kan tas yang luar itu yang modelnya tuh lebih
Baik, saya menjawab pertanyaan baik mana. Jadi untuk mengenai market penjualan dari segi harga itu kita menyesuaikan dari coraknya maupun kesusahan dari anyaman tersebut gitu. Dan produk yang kita tawarkan ini memang berbeda dengan produk lain, mulai dari segi bahan dalamannya dan juga ketahanannya. Mungkin kalau produk lain ada beberapa tadi yang kita jelaskan dari SWOT-nya. Tapi yang kita tawarkan untuk produk kita ini memang berkualitas dari bahan-bahan daur ulang seperti itu. Dan juga mengenai trend fashion. Nah mungkin ini juga kita bergerak di bidang fashion dan target kita itu menengah ke atas ya, menengah ke atas dengan pendidikan yang tinggi dengan kesadaran lingkungan. Itu mungkin bisa kita target ke kalangan menengah ke bawah, tapi memang ada beberapa yang harus dievaluasi. Jadi tapi untuk sementara ini target kita itu pemasarannya itu lebih ke menengah ke atas. Mungkin cukup Pak Ivana. Oke. Baik, terima kasih. Baik, langsung aja kita ke kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya, tas riang ini merupakan inovasi ramah lingkungan yang mengubah limbah plastik menjadi produk yang bermanfaat melalui teknik anyam. Dengan desain yang ceria dan fungsional, tas riang tidak hanya menawarkan estetika dan kepraktisan, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian alam. Produk ini memanfaatkan bungkus sachet pewangi atau bungkus lainnya seperti kopi. Nah, itu sehingga mengurangi dampak lingkungan dari limbah plastik sekaligus juga mendukung upaya daur ulang dan keberlanjutan. Melalui pendekatan kreatif ini, tas riang menjadi solusi praktis untuk permasalahan lingkungan sambil menyediakan alternatif yang stylish dan fungsional bagi konsumen. Baik, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.